Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuki Eka Safitri dengan NIM 857024824. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Pokja Banjar Agung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Praktikum IPA di Sekolah Dasar yang diampu oleh Bapak Romi Desmara Fendi. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan terkait dengan modul 1 kegiatan praktikum 2 yaitu simbiosis. Yang mana saya akan mempraktikkan terkait dengan simbiosis parasitisme dan juga simbiosis komensialisme. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktik kali ini yaitu alat tulis, ini berupa buku dan juga ada pena, kemudian lembar kerja dan juga lingkungan sekitar. Salah satu hubungan parasitisme terjadi pada yaitu benalu dan juga inangnya. Di sini ada benalu dan juga pohon jambu sebagai inangnya. Ini merupakan salah satu contoh dari hubungan simbiosis parasitisme, yang mana benalu akan menyerap nutrisi dan juga air dari pohon jambu dan kemudian menguasai pohon jambu tersebut. Benalu menghisap air dan juga unsur hara dari pohon jambu melalui akar hisap yang menembus batang atau cabang pohon. Nah, akibatnya pohon jambu dirugikan karena kehilangan sebagian nutrisi dan juga air yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan pohon jambu itu sendiri. Sementara itu, benalu diuntungkan karena mendapatkan nutrisi tanpa harus mencarinya sendiri di tanah. Nah, hubungan parasitisme yang terjadi selain benalu dengan inangnya yaitu ada jambu air dan juga dengan belatung. Yang mana belatung ini akan menetas pada dalam buah jambu, kemudian mengambil nutrisi jambu dan berkembang biak di dalamnya sehingga jambu akan rusak dan juga busuk. Lalat buah akan menyuntikkan telur ke dalam buah jambu air dan ketika menetas, belatung memakan daging buah dari dalam. Hal ini dapat merusak buah jambu, menurunkan kualitasnya, bahkan membuatnya tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, jambu air dirugikan, belatung diuntungkan, sehingga timbullah hubungan parasitisme yang terjadi antara belatung dan juga jambu air. Hubungan parasitisme lain yang terjadi yaitu terjadi pada kucing dan juga jamur yang ada pada kucing tersebut. Yang mana jamur pada kucing akan mengganggu sehingga membuat kucing gatal dan juga bernanah dan juga berair. Jamur hidup di kulit kucing dan menyebabkan penyakit kulit seperti kurap, sehingga jamur diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup dan nutrisi, sementara kucing dirugikan karena mengalami infeksi. Hal ini menimbulkan terjadinya hubungan parasitisme antara kucing dan juga jamur. Nah, selain itu, hubungan parasitisme juga terjadi antara jamur dan juga dengan pohon pisang. Jamur menyerang akar dan batang pisang yang menyebabkan tanaman dapat layu dan juga mati. Jamur diuntungkan karena mendapatkan nutrisi dari pohon pisang, sedangkan pohon pisang dirugikan karena mengalami kerusakan dan kematian, sehingga timbullah hubungan yang terjadi antara jamur dan pohon pisang, yaitu simbiosis parasitisme, yang mana jamur diuntungkan sedangkan pohon pisang dirugikan. Contoh lain dari hubungan simbiosis parasitisme terjadi antara daun jambu dan juga hama. Hama yang terdapat pada daun jambu biasanya seperti ulat, kutu daun, atau serangga lain yang dapat memakan atau merusak daun jambu. Dalam hal ini, daun jambu dirugikan karena rusak, serta berkurang kemampuannya untuk fotosintesis dan dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu.
Sementara itu, hama diuntungkan karena hama mendapat makanan dan tempat hidup dari daun jambu, sehingga terjadilah hubungan simbiosis parasitisme. Contoh hubungan parasitisme terakhir yaitu terjadi pada padi dan juga keong emas. Keong emas adalah hama yang memakan tanaman padi muda terutama pada bagian batang dan juga daun. Hal ini menyebabkan tanaman padi rusak, serta pertumbuhannya terganggu, bahkan bisa mati. Hubungan parasitisme antara padi dan keong emas terjadi karena keong emas memakan tanaman padi sehingga padi dirugikan dan keong emas diuntungkan. Nah, salah satu contoh dari hubungan komensalisme yaitu daun binahong dengan inangnya. Yang mana daun binahong ini biasanya merambat di pohon-pohon seperti pohon kopi, pohon pisang, ataupun pohon yang lainnya, tetapi tidak merugikan inangnya. Binahong tidak mengambil nutrisi dari tanaman inang, hanya menggunakan inang sebagai penyangga untuk menjalar dan mendapatkan cahaya matahari. Sehingga binahong diuntungkan, akan tetapi inang tidak dirugikan maupun diuntungkan secara langsung. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan simbiosis komensalisme. Salah satu contoh dari simbiosis komensalisme yaitu terjadi pada tumbuhan paku dan juga inangnya. Biasanya tumbuhan paku atau tumbuhan pakis ini tumbuh pada pohon sawit dan juga pohon-pohon lainnya. Pakis tidak mengambil air atau nutrisi dari inangnya, berbeda dengan benalu. Pakis hanya menggunakan inang sebagai tempat menempel untuk mendapatkan cahaya, udara, dan juga kelembapan yang cukup. Pakis atau tumbuhan paku diuntungkan karena mendapat tempat hidup yang baik, sedangkan pohon inang tidak dirugikan maupun diuntungkan. Nah, contoh lain dari simbiosis komensalisme yaitu terjadi antara tumbuhan uwi dengan inangnya. Biasanya tumbuhan uwi ini merambat pada pohon-pohon tertentu. Tumbuhan uwi menggunakan tanaman lain sebagai tempat tumbuh atau tempat merambat tanpa merugikan tanaman inangnya, sehingga terjadilah hubungan komensalisme antara tumbuhan uwi dengan inangnya. Nah, itu tadi merupakan video hasil dari observasi ataupun praktek yang telah saya lakukan terkait dengan modul 1 kegiatan praktikum 2 simbiosis yang terdiri dari simbiosis parasitisme dan juga simbiosis komensalisme. Apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun dalam isi video, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, boleh dituangkan di kolom komentar. Terima kasih. Bye-bye.